Itu antik Abah Guru Sekumpul ini luar biasa. Nama Abah Guru Sekumpul itu waktu lahir ngaran Sidin Kusyairi. Nang mengganti jadi Muhammad Zain itu Sidin sorang. Nang mengganti ngaran Sidin jadi Muhammad Zain itu Sidin sorang. Kenapa? Sekalinya Muhammad itu sudah pasti Zaini. Zaini itu sudah pasti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu Zainullah. Betul kalau sepian pikirkan. Intinya, kenapa pian bisa kenal Nabi Muhammad lewat Guru Sekumpul? Sebujurnya kada belelewatan. Kada belelewatan. Di guru rencak diomu ulang. Maaf lah, minjam kertas lah. Yang di kertas cuma duit itu sudah diambil Sidin. Aman. Ini kertas. Kalau kita belajar tauhid kan ada ulama-ulama kita menyampaikan nangarnya martabat 7. Martabat 7 itu ulama kita mengatakan martabat 7, tetapi ujar Imam Sya'rani martabat 7 itu akhirnya terbulik ke martabat yang 3 macam aja. Ujar Imam Sya'rani 3 martabat sebenarnya. Cuma martabat ketiga itu pecah. Kesimpulannya Allah Ta'ala itu pada dasarnya Allah Ta'ala itu adalah wahdaniyat. Allah Ta'ala itu esa dalam, Allah Ta'ala itu tunggal dalam keesaannya. Allah Ta'ala itu sendiri dengan keesaannya. Kada ada Jibril, kada ada malaikat, kada ada Adam. Tolong pian pahami ini. Kada ada Guru Udin, kada ada Guru Jamal, kada ada Guru Darmawi, kada ada Habib Fauzi, kada ada semuanya. Yang ada hanya Allah sendiri saja dalam keesaannya. Itu zaman kapan? Wallahu alam. Yang kita saat itu kada ada, makanya kita kada kawa memikirkan. Lalu kalau Allah sendiri kayak apa? Allah hendak dikenal. Padahal ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Ja'far Shadiq ay liya'rifun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau untuk ma'rifat lawan aku juga, supaya mengenal aku. Lalu kayak apa Allah itu dikenal kalau tidak ada yang selain Allah? Kuntu kanzan makhfiya. Fauridu an u'rafa. Aku ini jar Allah kada terlihat, kada diketahui oleh siapapun. Maka aku hendak dikenal. Maka saat itu di martabat ini ulama menyebut dengan martabatul ahadiyah, yaitu martabat ketika Allah sendiri dengan keesaannya. Atau di sebagian ulama menyebut, sebagian ahli sufi mengatakan martabat bila ta'yin. Nang kada ada ta'yin saat itu, kada ada ta'yun saat itu. Hanya Allah sendiri. Bisa dipahamilah tidak ada siapapun. Lalu Allah ingin dikenal. Ketika Allah ingin dikenal, maka turunlah martabat ini ke martabat yang kedua yang disebut dengan martabatul ahmadiyah. Martabatul ahmadiyah ini oleh sebagian ulama disebut dengan martabatul haqiqatil muhammadiyah. Atau sebagian menyebut dengan martabat ta'ayyun awal, atau sebagian menyebut dengan martabat Nur Muhammad. Maka di saat itulah dikatakan dalam Musannaf Abdul Razak, yang disebutkan oleh Abdul Razak mendapatkan sanad ini dari Ma'mar. Ma'mar menerima riwayat ini dari Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir menerima dari Sayyidina Jabir. Jabir bertanya kepada Rasulullah, ayyu syai'in khalaqahullahu qabla al-asya. Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Maka dijawab, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wa ja'ala min nurihi kulla khairin. Dan Allah menjadikan dari nur nabi itu segala sesuatu yang baik. Berarti ketika ini tidak ada martabat sebelumnya, maka kemudian Allah menurunkan martabat itu menjadi martabatul ahmadiyah. Maka di saat itulah wujud yang ngarnya nuqtatul wujud, yaitu siapa? Adalah Nur Sayyidina Muhammad. Saat Nur ini diciptakan, pertanyaan selanjutnya, dari mana Nur ini ada? Kalau saat itu tiada yang selain Allah. Saya ingin paham itu. Dari mana Nur ini ada, sedangkan saat itu tidak ada apapun kecuali Allah. Makanya min nurihi. Dari mana asalnya Nur? Min nurihi. Berarti saat itu adalah Nur Muhammad. Lalu saat itu cuma ada dua, Allah dan Muhammad. Kada ada yang selain mereka berdua. Lalu dari Muhammad inilah kemudian pecah lagi menjadi Adam, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Dari mana? Dari haqiqatul Muhammadiyah. Wa ja'ala min nurihi kulla khairin. Dari Nur Muhammad inilah Allah menciptakan segala sesuatu yang mewujud. Berarti asalnya Allah dan Muhammad. Lalu setelah itu Allah mengatakan, ujar guru, kun Adam, payakun Adam, kun Ibrahim, jadi Ibrahim. Setelah apa? Setelah adanya Muhammad tadi. Oke, ujar guru dulu mencontohkan, ini jar Sidin kertas kosong. Kertas ini kok, dan lihat nih kertas kosong, nggak ada apa-apa. Saat ini menunjukkan yang namanya martabatul ahadiyah, martabat yang tidak ada kecuali Allah. Itu kosong. Lalu Allah ingin dikenal, lalu Allah menciptakan Nur Sayyidina Muhammad. Ujar guru, saat itulah ada titik di kertas ini. Lalu titik ini dimulai oleh kertas ini dimulai oleh titik. Ada titik, lihat lapian, ada titik di sini. Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa?
Tolong pian jawab. Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa? Hah? Ada yang huruf hijaiyah yang keberapa ini titik? Bukan kan? Titik itu bukan huruf hijaiyah, tetapi semua huruf hijaiyah berasal dari titik tadi. Titik ini bukan huruf hijaiyah, tetapi huruf hijaiyah ini berasal dari titik tadi. Pian kada percaya, pian olah titik, pian tarik ke bawah jadi alif. Pian ulah titik, tarik ke samping jadi ba. Pian ulah titik, olah berkelok-kelok, beganal jadi sin. Pian ulah titik, terus ke samping, titiknya di bawah jadi ya. Semua huruf yang ada dalam huruf hijaiyah itu dimulai oleh titik. Sekarang kita punya titik a, ba, ta, fa, jim dan seterusnya. Pada dasarnya kita boleh mengatakan jim itu jim, ha itu ha, fa itu fa, dal itu dal. Tetapi bagi orang yang tajam pandangannya, meskipun yang mereka lihat dal itu kada akan memfanakan, kada akan melupakan mereka bahwa di dalam dal itu hakikatnya adalah titik. Nuqtatid dairatil musyirah li wahdatil mazahiril katsirah. Inilah titik yang menunjukkan bahwa yang banyak ini pada hakikatnya satu juga. Apa itu? Yaitu titik tadi. Silahkan pian sebut itu ba, silahkan pian sebut itu ya, silahkan pian sebut itu dal, silahkan pian sebut itu jim, silahkan pian sebut itu ha, namun hakikatnya semua itu titik. Silahkan pian sebut ini guru Bangil, silahkan sebut ini guru Udin, silahkan sebut ini guru Sekumpul, silahkan sebut ini Said Amin Qutbi, silahkan sebut ini guru ini, Habib ini dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya semua itu adalah kepanjangan dari Nur Sayyidina Muhammad. Berarti pian boleh memandang dua hal. Bisa pandangan pian terarah kepada guru, bisa pandangan pian terarah kepada Sayyidina Muhammad. Bisa saat ini pandangan pian terarah kepada huruf, bisa terarah kepada titik. Tapi apakah cukup sampai di situ? Kita mulai tadi membahas titik, kita mulai tadi membahas alif, kita mulai tadi membahas titik, kita mulai tadi membahas sin, mulai tadi membahas titik, mulai tadi membahas jim. Itu yang kita bahas. Tapi ada yang satu kita lupakan. Inya ini zahir, di saat yang sama inya batin. Kita membahas titik di sini, lalu kita bahas alif, kita bahas titik, kita bahas jim. Ada satu yang kita lupakan, apa? Yaitu tintanya. Karena apa? Karena titik itu adalah tinta dan jim itu pun adalah tinta. Tinta itu asalnya tersembunyi di dalam pulpen ini, lalu bernampak di titik tadi, lalu jadilah huruf. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Nah. Ketika kita memahami bahwa ternyata Nabi kita Muhammad bukan orang sembarangan, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan hikmah yang sebesar-besarnya ke dalam hati kita. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis yang di situ disebutkan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan guru-guru kita, bahwa sebenarnya istilah martabat ahadiyah, martabat ahmadiyah, martabat wahidiyah dan seterusnya, akhirnya semua itu bermuara kepada Sayyidina Muhammad, dan kita kada bisa naik lebih dari itu. Kada kawa. Batas kita hanya sampai di Sayyidina Muhammad. Jangan lancang untuk lebih dari itu. Lalu lewat siapa kita kenal Nabi Muhammad? Ya lewat guru-guru kita. Oleh karena itu berhentilah sampai di hadrat Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad yang mengantar kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad kada pernah keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, mu'alam anna Muhammadan zullul ilahil haqiqi. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah cerminan Tuhan yang paling nyata. Paham? Bukan Tuhan diisi cermin, itu paham kata-kata itu. Ibaratnya Allah tuh, ibaratnya Nabi Muhammad tuh miratul haq, cerminan Tuhan, ibaratnya cerminan, bukan Tuhan lah, jangan salah-salah paham. Kalau seseorang bercermin, maka yang ada di cermin itu siapa? Yang bersifat ra'fah dan rahmah itu cuma Tuhan, tapi Nabi Muhammad disebut Ra'ufur Rahim. Kada gampangan Nabi kita Muhammad. Allah Ta'ala goni, Nabi pun goni. Tidak ada yang hebat selain Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tadi apa? Ini mazhar Tuhan. Yang mazharnya ini pun laisa kamitslihi syai'. Kada ada yang sama lawan Nabi Muhammad, karena yang aslinya pun laisa kamitslihi syai'. Umatnya aja pian-pian berataan itu Allah tuh laisa kamitslihi syai', Nabi Muhammad laisa kamitslihi syai', dan umat sidin pun laisa kamitslihi syai'. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pian ini berbeda dengan umat lain. Kenapa? Karena pian diisi Nabi berbeda. Kenapa? Karena Tuhan kita pun berbeda dari yang lain. Jadi kenapa? Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad yang pian lihat kebesaran Nabi, pada hakikatnya kebesaran yang ada di diri Nabi ini adalah kebesaran Allah.
Lalu pian bertanya, di mana ini ada bayangannya? Kita lihat ada cermin. Lalu ada bayangan di dalamnya. Lalu pian bertanya, Nabi Muhammad ini sebenarnya di mana? Kalau Nabi Muhammad ini adalah cerminan Tuhan. Lalu Nabi Muhammad ini di mana andaknya? Kalau orang bercermin, bayangan itu andakannya di dalam cermin atau di luar cermin? Kalau kita katakan di luar cermin, kadainya di dalam situ. Kalau kita pecah kacanya, ternyata kada ada juga di situ. Berarti bayangan ini kada di luar cermin dan kada di dalam cermin. Di mana bayangan itu? Bayangan itu kada pernah berpisah dari wujud aslinya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah bukakan hati kita, Allah ampuni segala dosa kita. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridho lawan pian berataan. Insyaallah ulun hari Sabtu ini berangkat haji. Doakan mudahan haji ulun dan seberataan nang bahaji mudahan hajinya haji mabrur. Umratan makbulah wa tijaratan lan tabur wa sa'yan masykur insyaallah. Doakan mudah-mudahan dari pergi sampai kembali insyaallah dalam keadaan panjang umur, sehat badan, selamat, fi khairul lutuf wa afiyah, dan doakan guru kita mudahan selalu panjang umur, sehat badan. Ulun minta maaf lancang berdiri di sini kada berbicara kecuali mengabulkan hajat dan perintah dari guru kita. Mudahan Allah kabulkan hajat kita. Ala hadhihi ala kulli man wabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al